dengan stambuk H411221003 dari kelas C, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas proyek pada mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Untuk itu, topik yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai beberapa negara yang berada di kawasan Asia Barat, khususnya negara Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara yang terletak di Asia Barat yang terletak di semenanjung Arab. Negara ini berbatasan dengan Yordania, Irak, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yaman, serta memiliki garis pantai Laut Merah dan Teluk Persia. Sebagian besar wilayah terdiri dari gurun, termasuk Rub al-Khalil, iklimnya yang sangat panas dan kering. Mayoritas penduduknya adalah orang Arab dengan agama Islam Sunni dan mayoritasnya berbahasa resminya adalah bahasa Arab. Selanjutnya, perkembangan pendidikan di Arab Saudi. Yang pertama, perubahan kurikulum. Arab Saudi mengembangkan kurikulum untuk mendorong pemikiran kritis dan kreativitas siswa. Yang kedua, penekanan pada filsafat dan pemikiran kritis. Sistem pendidikan menekankan pengembangan pemikiran kritis untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, penggunaan bahasa Arab. Bahasa Arab digunakan di semua tingkat pendidikan. Dengan bahasa Inggris, mata pelajaran tertentu seperti kedokteran dan ilmu alam. Yang keempat, pendidikan gender terpisah. Sistem pendidikan memisahkan pendidikan untuk laki-laki dan perempuan dengan program yang berbeda. Yang kelima, pentingnya agama. Fokus pada pengembangan pendidikan umum, tidak melupakan nilai-nilai agama Islam termasuk hafalan Al-Quran dan hadis. Yang keenam, penguasaan pendidikan wanita oleh GAGE. Pendidikan wanita dikelola oleh General Administration of Girl Education di bawah penguasaan ulama. Yang ketujuh, perkembangan fasilitas pendidikan. Pemerintah berkomitmen mengembangkan dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang berkualitas. Yang kedelapan, pendidikan Islam tradisional. Selain pendidikan umum, terdapat pendidikan Islam tradisional yang fokus pada studi Islam dan bahasa Arab. Selanjutnya, nilai kultural Arab Saudi. Yang pertama, kesukuan dan kehormatan, mengutamakan suku di atas pribadi, menjaga keluarga dan kabilah, serta sangat protektif terhadap anggota terutama perempuan. Yang kedua, privasi dan kehangatan. Rumah memiliki tembok tinggi dan akses terbatas, namun tamu yang disambut dengan sangat hangat. Yang ketiga, penghormatan tamu. Tamu dihormati dan dilindungi, mencerminkan tradisi saling menghormati dan kabilah. Yang keempat, kehidupan Islami. Kehidupan sehari sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam termasuk cara berpakaian dan bekerja. Yang kelima, interaksi personal. Pendekatan personal sangat penting dalam interaksi termasuk dalam pekerjaan. Adapun kebiasaan dan larangan sosial, yang pertama, alkohol dan narkoba dilarang keras dengan hukuman berat termasuk hukuman mati. Yang kedua, media sosial, hindari postingan yang menistakan Islam atau mengkritikan pemerintahan. Yang ketiga, fotografi. Yang keempat, pakaian, perempuan memakai abaya, laki-laki memakai celana panjang. Yang kelima, waktu berbelanja. Toko ditutup sekitar 15-30 menit saat sholat. Yang keenam, keselamatan wanita. Wanita disarankan tidak berbelanja sendirian. Yang ketujuh, menolong orang. Hanya menolong jika diminta dan ada saksi, serta laporkan ke polisi. Selanjutnya, isu nasional dan global dalam bidang ideologi dan politik. Masyarakat Arab Saudi memiliki struktur sosial yang terdiri dari 3 kelompok utama, yaitu kaum Badui, petani, dan kaum urban. Ketiga kelompok ini berkontribusi besar dalam membentukkan struktur sosial. Sejak abad ke-7 hingga ke-19, masyarakat Arab
telah mengenal stratifikasi sosial. Nilai sosial utama yang pertama, struktur sosial, terdiri dari kaum Badui, petani, dan urban. Yang kedua, modernisasi dan Wahabisme. Perubahan sosial mengikuti modernisasi, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip Wahabi, seperti pembatasan emansipasi wanita. Yang ketiga, perbedaan budaya. Sosial budaya Arab Saudi sangat berbeda dengan negara lain seperti Indonesia. Yang keempat, perubahan sosial terlihat dalam aspek teknologi, ekonomi, pendidikan, dan reformasi politik, namun tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional Wahabi. Isu nasional dan budaya Arab Saudi. Yang pertama, peran perempuan. Perempuan memiliki peran terbatas dalam kehidupan umum karena sistem wali. Dekret Raja Salman memperbolehkan perempuan mengemudi, menandai kemajuan penting. Yang kedua, reformasi budaya. Arab Saudi melakukan reformasi ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan, termaksud pembentukan pasar bersama Arab, akses ke WTO, dan program beasiswa untuk pelajar perempuan. Yang ketiga, hubungan internasional. Arab Saudi memiliki hubungan internasional yang kuat terutama dengan Amerika Serikat yang mempengaruhi politik luar negerinya. Yang keempat, konservatisme. Negara ini perlahan meninggalkan konservatisme seperti dengan izin bagi perempuan untuk mengemudi. Yang kelima, peningkatan usia menikah. Raja Salman berupaya menaikkan usia pernikahan perempuan untuk mengurangi pernikahan usia muda. Selanjutnya, isu ekonomi nasional dan global Arab Saudi. Yang pertama, ekonomi berbasis minyak. Minyak bumi menyumbangkan sekitar 80% dari PDB Arab Saudi. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Melalui visi 2030, Arab Saudi mengembangkan sektor non-minyak seperti pariwisata, teknologi, informasi, dan industri. Yang ketiga, investasi. Faktor-faktor yang menarik investasi termaksud stabilitas politik dan ekonomi, infrastruktur yang memadai, dan pendanaan pemerintah. Yang keempat, hubungan internasional. Arab Saudi memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai 5,5 miliar USD pada tahun 2021. Selanjutnya, isu pertahanan dan keamanan Arab Saudi. Yang pertama, ancaman terorisme. Arab Saudi bekerja dengan Indonesia dalam menangani terorisme, menghadapi ancaman serupa, dan berbagai pengalaman dalam penanganan efektif. Yang kedua, krisis ekonomi. Penurunan harga minyak dunia memicu krisis ekonomi, menyebabkan pemotongan subsidi, kenaikan pajak, dan penundaan proyek besar yang mempengaruhi pendapatan negara dan perusahaan minyak milik pemerintah. Yang ketiga, rivalitas kekuatan global. Arab Saudi berada di tengah persaingan antara Amerika Serikat dan China. Hubungan dengan Amerika Serikat memburuk di era Presiden Joe Biden, sementara hubungan dengan China semakin intensif. Yang keempat, peran militer. Arab Saudi terlibat dalam konflik regional dengan dukungan senjata dari Amerika Serikat, berusaha menancapkan hegemoninya di kawasan Timur Tengah dengan kekuatan ekonomi dan militer yang besar. Baik, itulah tadi penjelasan negara Arab Saudi yang berada di kawasan Asia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't